dia kalau ciri-ciri datang itu bau seluruh ruangan tuh jadi harum, wangi, dan bau itu sepertinya tidak kamu ketahui, sepertinya bau itu lain dari yang lain itu loh maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku, dulurku. Salam silaturahmi, salam sehat selalu, damai selalu. Saya doakan semoga kalian dimanapun berada dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga langkah kita, jalan kita, niat kita selalu dirahmati, diridhoi, dan direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sobatku, dulurku, jangan jadikan semua ini adalah sebuah polemik maupun menjadi salah paham, karena semua ini hanyalah diskusi musyawarah untuk mencapai mufakat, dan tujuannya adalah untuk memahami perbedaan dan mengerti apa itu perbedaan, lalu kita harus bisa menghormati, menghargai pendapat, pandangan yang berbeda orang lain yang berbeda dengan diri kita. Oke sahabatku, saya bukan maksud untuk menggurui, sekali lagi bukan maksud untuk menggurui, saya juga belajar. Saya juga orang yang bodoh, tapi cuman sedikit ingin mengajak kalian semuanya itu adalah untuk saling sharing, tukar pengalaman. Soalnya saya belum tentu benar, kalian juga belum tentu salah. Maknanya sebodoh-bodohnya saya mungkin ada sedikit benarnya, dan sebaliknya sebodoh-bodohnya mungkin kalian semua pasti ada yang baik yang bisa saya ambil. Soalnya pengalaman orang itu berbeda, kalian semua itu berbeda. Jadi mungkin jadi saya tahu satu hal, tapi kalian juga tahu banyak hal, dan itu mungkin juga saya yang belum tahu. Dan mungkin juga satu hal yang saya tahu, yang saya punya, itu kalian tidak tahu. Sekali lagi, jangan dijadikan ini adalah sebuah polemik dan menjadi hal yang salah paham dan mengakibatkan kita saling berdebat berujung kebencian dan juga saling mendendam. Oke sobatku semuanya, tentang hal saya share tentang mimpi bertemu dengan Rasulullah. Itu mungkin seperti teman-teman yang banyak bertanya, itu apakah semua orang bisa? Loh, kenapa tidak? Dia itu Rasul untuk semesta alam, bukan hanya manusia, hewan, bangsa jin, manusia, tapi seluruh alam. Dia itu Rasul seluruh alam, pemimpin para nabi, dan juga bapak para makhluk. Jadi dia bukan milik hanya Habib saja, apalagi Habib di Indonesia ini, tapi dia milik semuanya. Itu konteksnya ya. Kalau misalkan kita ingin bertemu, ya mungkin kita harus tahu diri kita ini siapa. Dan kita ingin bertemu dengan siapa. Bertemu dengan presiden saja harus kita sopan, niat kita perbaiki, kita bertemu melalui proses dan lain sebagainya, akhirnya bisa ketemu ya. Begitu juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah. Nabi akhir zaman, pemimpin para nabi, dan makhluk paling mulia di sisi Allah. Secara otomatis kita ini harus introspeksi diri, kita harus membersihkan diri kita dari dosa, dari prasangka buruk dan lain sebagainya ya. Intinya lebih baik kita
benahi diri dulu, kita bertobat, kita sadari kesalahan kita sedosa apapun. Kuncinya cuma sadar diri, itu yang terpenting. Soalnya kalau ada unsur kesombongan, angkuh, hati kita keras, dan itu juga akan mempengaruhi beliau untuk hadir menemui kita di dalam mimpi maupun di dalam nyata ya. Intinya seperti ini, kalau beliau menemui kita di dalam mimpi, kita pasti mengenalinya. Kalau di dunia nyata kemungkinan ya, ada yang bilang ya, teman-teman yang sudah tahu hal ini, ahli bidang ini, adalah dia kalau ciri-ciri datang itu bau seluruh ruangan tuh jadi harum, wangi, dan bau itu sepertinya tidak kamu ketahui, sepertinya bau itu lain dari yang lain itu loh maksudnya, dan hanya kamu yang bisa mencium itu kalau dia menemui secara nyata ya. Misalkan mata kita tidak bisa melihat, caranya adalah yang seperti saya lakukan itu, kita baca sholawat 11.000 kali. Jadi selama 3 hari berturut-turut, yaitu sepertiga malam, kalau bisa setelah sholat ya, sholat wajib, sholat sunat, bisa juga disertai sholat tahajud dan juga sholat hajat, dan lebih sempurnanya adalah sholat taubat, baru kita melakukan ritual tersebut. Saya menyebutnya ritual ya, jangan salah paham ya. Itu yaitu baca sholawat Nabi, dan sholawat banyak macam. Itu bisa juga dipilih yang paling pendek, atau mungkin ya Sayyidi ya Rasulullah bisa, ya Rasul mungkin, ya Muhammad bisa juga, ya Nabi bisa juga, mungkin lebih lengkapnya lagi ya seperti syahadat, itu juga bisa, itu loh. Pokoknya ambil yang paling pendek itu juga tidak apa-apa. Dan nanti kalau setelah dapat 1000 kali itu, jangan lupa baca Al-Fatihah. Al-Fatihah bisa 1 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali, bahkan seterusnya. Kita baca surat Al-Fatihah itu bisa pertama ya ditujukan kepada Rasulullah, terus keluarga, sahabat, dilengkapi lagi mungkin hajat kita, niat kita, dilengkapi lagi para ulama, kita fatihahi, terus lagi umat Islam, seluruh umat Islam, mungkin masyarakat dan negara, lebih kompleks lagi ya. Itu juga aku rasa akan mempengaruhi Rasulullah ya, untuk datang pada diri kita gitu loh. Dan semua itu nggak ada yang sia-sia, Kamu membaca Al-Fatihah, mendoakan seluruh umat Islam, bahkan sedunia, bahkan mendoakan seluruh umat manusia tanpa kecuali, itu juga nggak akan menjadi satu hal yang sia-sia. Pasti semua itu adalah ada maknanya dan ada manfaatnya. Oke, misalkan sudah dapat 1000 kali, itu nanti kita bisa lanjut ke 2000, 3000 sampai 11. Itu dilakukan sobatku kalau bisa itu malam Jumat, sepertiga malam. Jadi selama 3 hari itu berturut-turut, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, gitu ya. Kuncinya sepertiga malam, dibaca berturut-turut, dan saya doakan bismillah, pokoknya kita benar-benar niat, kita membersihkan hati dan pikiran kita pasti bisa menembusnya. Rasulullah bisa hadir terhadap diri kita dan bisa memberi wejangan terhadap diri kita. Oke sobatku ya, saya bercerita, saya itu dua kali saya alhamdulillah Rasulullah hadir di dalam mimpi saya. Itu yang memang 1 kali saya melakukan ritual tersebut. Saya mengatakan ritual ya, maaf ya, melakukan ritual maksud saya adalah doa-doa tersebut. Itu saya dengan intinya saya memantapkan hati dan pikiran saya
yakin, saya memang benar-benar pasrah, nyerah, istilahnya mengakui segala dosa, introspeksi diri, sadar diri, walaupun kita banyak dosa, walaupun dosa segunung atau mungkin seluas lautan ya, tapi kita sadar diri, introspeksi diri. Aku bukan memastikan, tapi aku pribadi itu yakin seyakin-yakinnya kalau Rasulullah pasti akan menemui kita. Dia adalah Rasul semesta, bukan Rasul milik Habib saja. Oke? Jangan takut siapapun yang berlabel Habib mengatakan dia Habib. Kalau kita menentang Habib yang salah, yang caci maki, yang keliru, akhirnya nanti tidak diberi syafaat oleh Rasulullah. Jangan takut. Rasulullah itu adalah Nabi seluruh alam. Bahkan bukan hanya Nabi manusia saja, tapi Nabi makhluk lainnya, bahkan jin, hewan, malaikat, semuanya. Oke? Dan alhamdulillah untuk kedua kalinya saya tidak harus ritual seperti yang saya sebutkan itu. Cukup mungkin di saat itu saya penuh polemik ya, delima ya, di dalam hati pikiran saya itu delima, bingung, butuh ketenangan, butuh nasihat ya. Terus alhamdulillah, iya, alhamdulillah beliau hadir di dalam mimpi saya itu seperti saya itu belajar ngaji. Di sebelah saya itu ada beliau itu menunjukkan sebuah ayat, dan ayat itu ayat pendek, dan sepertinya itu sehati sepemikiran dengan saya. Setelah itu lalu saya buka Al-Quran. Inilah yang ditunjukkan beliau, alhamdulillah. Surat Al-Insyirah ya, 8 ayat. Inilah seperti ini saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ini wahyu dari Allah ditujukan kepada Nabi Muhammad ya. Dan kami pun telah menurunkan beban darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ditegaskan lagi oleh Allah, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai urusan ya, masalah ya, tetaplah bekerja keras. Jadi kalau misalkan kita itu bekerja urusan satu, tapi tetap jangan melupakan urusan yang lain, itu maksudnya. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Oke? Intinya adalah sobatku, ayat tadi adalah itu dalam keyakinan saya yang ditunjukkan adalah hal itu, dan itu sesuai dengan polemik yang aku lakukan. Sesuai polemik terhadap diri saya, permasalahan terhadap diri saya, yaitu bingung. Dalam arti saya bertanya, apa sih makna kesabaran itu? Sabar itu seperti apa? Kata orang sabar itu ada batasnya, padahal tidak. Ternyata mungkin orang pasti ada marahnya, tapi kalau sabar itu ternyata tidak ada batasnya. Dan kita harus sadar diri kita ini siapa. Barang siapa, kalau kita bisa sabar, kita bisa menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita mampu menghadapinya, kita akan ditinggikan derajatnya. Aku rasa seperti itu, dan itulah pemahaman yang aku pahami tentang ayat tersebut. Intinya kita tidak boleh putus asa, kita tetap bersabar, kita berserah diri hanya kepada Allah, dan kita menunggu kabar baiknya. Entah kejutan apa, entah kabar baik apa, dan itu adalah jalan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti suatu hal yang tidak kita sangka-sangka, itulah kabar baiknya. Oke sobatku, saya ulangi lagi, bukan maksud untuk menggurui ya, bukan maksud untuk mengajari, dan saya pun juga bukan guru, saya juga bukan ulama. Bukan maksud saya menfatwai Anda semuanya, dan saya mohon berbijaklah dalam segala hal. Oke?
Semoga ini manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.